Sudah siap. Kita nanti, halo, sudah siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji bagi Allah yang memberikan nikmat tiada terputus setiap saat, setiap kejap. Beruntunglah bagi orang yang dibuka hatinya oleh Allah bisa melihat karunia Allah sehingga dia bisa bersyukur. Segala puji bagi Allah yang menyaksikan dosa-dosa kita tapi masih menutupinya dan memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah, taufik sehingga kita beramal. Mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan. Dan segala puji bagi Allah yang memberikan ujian bagi kita, tapi ujian itu sangat sedikit dibanding nikmat yang ada. Bahkan memberikan kebahagiaan, limpahan pahala, ampunan, petunjuk bagi orang yang melalui ujian itu dengan sabar. Semua ini adalah karunia yang tidak berhingga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bagaimana? Sudah siap ini yang ngobrol? Adik-adik sekalian, para santri dan para penyimak di Facebook, MKTV, saling sapa dan Tauhid TV. Jadi yang paling Allah sukai adalah kita ingat kepada Allah. Itu yang paling top. Semua perintah itu ujungnya adalah zikrullah. Jadi masalah terbesar dalam hidup kita adalah jarang ingat kepada Allah. Amalan apa yang terbaik, yang paling mensucikan, yang paling mengangkat derajat, yang lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, lebih baik dari berjuang, bertempur, membunuh, terbunuh di jalan Allah. Yang lebih baik dari itu adalah zikrullah ta'ala. Karena setiap amal tanpa zikir pasti tidak ikhlas. Benar? Yang namanya syukur itu adalah zikir. Kalau orang enggak zikir, enggak syukur. Yang namanya ikhlas itu adalah zikrullah. Tanpa ingat ke Allah tidak ada ikhlas. Yang namanya tobat itu karena zikrullah, ingat Allah yang maha pengampun. Yang namanya sabar itu adalah zikir. Karena tidak ingat Allah tidak bisa sabar dengan sabar yang sesungguhnya. Maka yang paling banyak zikir dialah paling banyak ikhlasnya, paling banyak tobatnya, paling banyak syukurnya, paling banyak sabarnya. Dan itu sudah memenuhi hari-hari yang kita lalui. Nah, banyakkan mana amal soleh yang kita lakukan atau dosa yang kita lakukan? Jawab, dosa. Ini adik-adik ini dosanya sedikit atau banyak? Coba yang merasa sedikit ada? Banyak atau banyak sekali? Berarti
Tobat kita, istighfar kita kalau hanya 100 cukup atau tidak nih? Sangat tidak cukup. Jadi kita ini benar-benar terancam oleh dosa-dosa kita. Jadi bayangkan kalau kita tidak banyak istighfar, waduh, itu hidup tuh sudah dijamin aja akan sengsara, nelangsa, derita, nestapa. Semua kepahitan itu benar-benar akan berbondong-bondong, bertubi-tubi menimpa kita. Dari mana ini? Ya, dari dosa yang kita lakukan. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Jadi keburukan yang kita lakukan itu semua tertulis, semua tercatat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi apa yang kita lakukan, ngomong jelek, zina mata, zina pikiran, itu kan tercatat dan pasti kembali kepada kita, bergelombang. Jadi makin banyak tabungan maksiatnya, itu bergelombang nanti akan menimpa kita. Menghina, mencemooh, ngeganggu, pakai kata-kata, pakai tangan, apapun yang kita lakukan demi Allah itu akan kembali kepada kita tanpa tertukar, tanpa meleset, tanpa tercegah, kecuali kalau Allah mengampuni. Makanya mengagumkan sekali orang yang rajin berbuat dosa tapi sedikit bertobat. Itu seperti sedang nancep-nancepin paku, nancep-nancepin beling, nancep-nancepin tusuk sate di tempat yang akan kita injak. Itu seperti itu perumpamaan. Jadi siap-siap menderita ya, bagi tukang nyakitin orang, tukang ngobrol, tukang marah, tukang zolim, tukang licik, siap-siap saja. Karena tidak akan kemana-mana, setiap perbuatan pasti balik ke dirinya sendiri. Nah, untuk mengatasi semua itu, maka Rasulullah SAW yang tanpa dosa 100 kali sehari istighfarnya. Bagaimana kita yang berlumur dosa? Maka terus istighfar, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus begitu hadirin, sambil jalan, duduk, itu berarti kita sedang mencabuti ranjau-ranjau, paku-paku yang akan kita injak. Nah, yang tidak melakukan istighfar, ya jangan salahkan siapapun kalau hidupnya banyak dirundung nestapa, derita, ya kehidupan yang tidak bahagia, itu adalah tabungannya sendiri. Selain kita mencegah dari perbuatan maksiat, juga yang maksiat yang ada kita tobati. Allah tuh suka lihat yang tobat itu. Bahkan dicintai. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, yang kedua yang selalu melimpah kepada kita adalah nikmat. Adik-adik, para santri dan juga jamaah semua, tolong diamalkan afdhalud doa. Alhamdulillah, coba ya, ini bagi yang galau suralau, sedih suredih, nestapa surepa. Coba perbanyak hamdalah, alhamdulillah. Jadi doa yang paling afdol itu adalah alhamdulillah. Nah, mencoba beberapa hari ini sedekat mungkin dengan membaca nikmat. Biasanya kan kita sengsara tuh mikirkan yang tidak ada, memikirkan keinginan, memikirkan harapan, memikirkan yang jauh-jauh. Padahal keinginan tidak menjamin datangnya karunia. Yang menjamin ditambahnya karunia adalah syukur. Aduh, coba nanti pas bangun tidur ya,
Alhamdulillah saya masih hidup ya Allah. Tarik nafas, alhamdulillah ya Allah saya masih bernafas. Alhamdulillah, lalu menggeliat trek-trek, alhamdulillah tulang komplit. Lalu kita menggeliat, nikmat sekali menggeliat itu ya, seperti kucing stretching ya. Aduh nikmat sampai meremeleh, sampai kumisnya tuh bergetar. Saking nikmat, itu nikmat loh stretching tuh Pak. Trek-trek luruskan badan. Kalau pas minum ya Allah, alhamdulillah saya didekatkan dengan air, gelekek minum sesuai sunnah. Lalu kalau mau lihat badan, duh ya Allah saya punya tangan, ada kuku, tangan saya bisa bergerak. Pas ngaca, duh saya rambutan, maksudnya berambut. Mata bisa lihat kedip, alhamdulillah kompak kedipnya ya, enggak giliran kan, kalau giliran kurang ini. Mata bisa lihat, alhamdulillah. Suara apa itu? Suara aa ya, menyerupai ayam. Jangan menghina saya hadirin ya. Dulu contohnya menggonggong, suara itu anjing. Aduh, saya jadi terhina hadirin, salah suara. Makanya ayam, aduh ya Allah, saya punya telinga bisa mendengar suara ayam berkokok. Masya Allah. Kalau punya anak, ibu, ya Allah, saya tadi titipin anak lucu-lucu. Pas digigit aja jarinya, alhamdulillah saraf saya masih normal, bisa merasakan gigit. Jangan gigit nak, alhamdulillah. Itu tuh disyukuri masih ada rasa sakit. Coba nggak ada sakit ya nggak, digigit, dikunyah oleh anak, apa-apa anak. Rasa sakit itu bagian karunia, Masya Allah. Terus lihat buka lemari, ya Allah, Allah menitipkan begitu banyak pakaian, padahal cuma 2 ya, yang digantung, tapi di lemari 20. Ya Allah, pakai sendal, ya Allah saya punya alas kaki. Terus alhamdulillah ke masjid, di karpetnya enak. Waduh itu dek, kalau tiap yang kecil-kecil itu ya disyukurin, semua ini nikmat dari Allah. Rasakan beda hidup ini, beda, Masya Allah. Seneng aja, alhamdulillah. Ke masjid malam-malam lihat, tuh ya Allah bisa bangun malam, bisa sholat, bisa jalan normal, Masya Allah. Kenapa ya kita tuh menderita, mikir tuh kemana aja, padahal nikmat yang ada ini kalau disyukuri, itu yang membuka kebahagiaan, itu yang membuat nikmat ini ternikmati jadi kebaikan, dan syukur pula yang akan mendatangkan tambahan karunia Allah. La in syakartum la azidannakum. Nah itu 2 amalan yang jangan dilepas kalau bisa mah tiap waktu, karena tiap waktu tidak akan jauh, selalu lekat dengan nikmat, lekat dengan dosa. Benar? Ini turun dari tangga, astagfirullahaladzim. Ini habis bicara ini syukur nih. Syukur, alhamdulillah saya bisa bicara, bisa beri kesempatan menyampaikan ilmu. Tapi saat yang sama udah gitu, astagfirullah, niatnya ada yang belum bagus. Kata-kata ada yang berlebihan, astagfirullah, ada yang sia-sia, astagfirullah. Karena maksiat itu ada terus di dalam perjalanan kita tuh. Turun dari tangga, misalkan ikhwan lihat ada yang enggak berpakaian, apa itu? Oh anjing, tuh kan pikirannya kemana aja, istighfar, astagfirullahaladzim. Kan ada yang pas camping lihat di sungai itu ada yang mandi, tidak pada pakai baju, hanya bertanduk semuanya, kerbau hadirin lah. Nah, yang istighfar katanya mengarahkan pikiran jadi ngeres. Oh iya ya, astagfirullahaladzim. Nah hadirin, tidak jauh tuh dalam nikmat juga kita ada dosa. Kalau tidak kita hati-hati, nikmat yang ada itu kita bisa gunakan untuk maksiat itu. Jadi PR hari ini adalah mari serapat mungkin kita
mensyukuri nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita. Itu nggak akan terhitung tuh ya. Tapi bisakah kita mensyukuri dengan hamdalah? Kita tes ya. Sekecil apapun nikmat, oh ini dari Allah, ini dari Allah, alhamdulillah. Rasakan bedanya, jauh lebih tenang. Dan sesudah itu banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli daikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan istighfar terus, tobat, istighfar, istighfar. Istighfar itu hati yang mulut menyebut minta ampun, hati merasakan penyesalan dan upaya keras untuk menghentikan ya. Jadi tidak cukup hanya astagfirullah ya Allah ini manis pisan saya teh astagfirullah, ini main-main istighfarnya ya, harus dengan upaya memalingkan pandangan. Itulah PR kita hari ini para pendengar. Selanjutnya kita akan tersambung dengan guru kita. Mohon maaf pengumuman kepada saudara-saudara Bandung dan sekitarnya hari ini di Masjid TSM ya. Silakan datang jam 9. Insyaallah jam 10 sampai di sana sesudah acara di Geger Kalong, dan nanti malam kajian di pesantren ini juga live bisa disaksikan di Facebook ini dan Tauhid TV. Terima kasih, semoga tersambung dengan guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Keduluan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Alhamdulillah sehat. Pak Miftah bagaimana? Alhamdulillah. Baik, silakan Pak.
Baik, kita lanjutkan. Ini masih tayang Facebook? Alhamdulillah. Jadi rekan-rekan sekalian, para santri, ayo kita mulai sekarang. Jangan lepas dari zikrullah ya. Karena apapun yang kita harapkan, cita-citakan, inginkan, semuanya ada dalam genggaman Allah. Mau apa aja pasti dalam milik Allah, betul? Sekarang kita takut apapun juga ada dalam kekuasaan Allah. Makanya kalau kita enggak nyambung ke Allah tuh rugi aja. Sambil jalan, duduk, berbaring tuh astagfirullahaladzim, astagfirullah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Semalam kan capek sekali tuh ya. Udah tuh gimana di sini tuh di mihrab tuh. Badan agak demam, tapi ya alhamdulillah enggak panas seperti orang yang di rumah sakit. Saya berbaring gitu sambil mikir, alhamdulillah badan saya tidak panas, tidak dalam keadaan luka-luka, tidak tidur di pinggir jalan, tidak kehujanan. Itu jadi nikmat tuh. Yang tadinya enggak enak badan, aduh badan enggak enak. Tapi ingat saya badan enggak enak juga adanya di masjid. Tidak di pinggir jalan, tidak seperti tunawisma. Saya masih ada selimut, saya masih terhalang dari angin. Itu jadi enak tuh. Yang tadinya merasa sengsara, tapi karena mengingat karunia, beda jadi nikmat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Di sini mah tidak ada binatang buas, tidak banyak nyamuk. Duh, nikmat. Jadi jangan fokus kepada keinginan yang belum tercapai, tapi fokuslah kepada nikmat yang ada. Dan jangan suka membanding kepada yang lebih. Ya kalau sebelahan dengan Pak SBY kerasa kecilnya. Tapi kalau sebelahan dengan Pak Yusuf Kalla, oke lah ya. Pakai oke segala. Artinya kalau kita lihat yang lebih dari kita tuh jadi kurang. Kalau lihat yang ke bawah dunia ini kita jadi syukur. Benar? Nah, makanya kita lihat hidung yang mancung pasti jadi pesek karena yang pembandingnya adalah petruk. Ya. Kulit kita gimana? Hitam atau enggak tergantung pembanding ya. Kalau dengan cat tembok putih kita hitam. Jadi mari kita lihat dunia ini ke bawah supaya syukur. Makanya nanti jalan-jalan tuh jangan ke mall. Karena jam kita jadi jam jelek semua. Di mall kan jamnya bagus. Coba jalan-jalan tuh ke ICU, ruang gawat darurat. Diam aja di tengah gitu. Yang satu menggigil, yang satu nggak ada kaki, yang satu perih, yang satu kalau di ICU tuh ya Allah. Supaya kita tahu nikmatnya sehat, sering-sering ke rumah sakit. Kalau ingin lihat bagaimana kita diberikan kesempurnaan, sering-sering khidmat ke tempat tunanetra atau saudara-saudara kita yang punya keterbatasan. Kita jadi syukur. Kemarin kan ada dipijat oleh guru ya, santri yang tunanetra yang ahli pijat. Pas wudhu berdiri aja, aduh saya belum hafal jalan keluar, ke hati itu ya Allah. Kita tinggal jalan aja lancar dari sana mau ke sini. Lah sahabat itu mau keluar ke sini aja bingung, aduh jalannya bingung karena terhalang oleh ini, enggak hafal. Aduh ya Allah, nikmat, kita diberi nikmat mata. Jadi mendengar begitu tuh harus jadi ingat Allah tuh memberikan kepada kita nikmat mata. Ada baiknya nih, ini kan pakai syal ya. Nanti sesudah ini kita coba syalnya dilipat, ditutup matanya, dan tutup, suruh turun keluar ke jalan, suruh nyebrang. Pengen tahu seperti apa gitu ya nikmatnya mata. Karena kita kan jarang mensyukuri mata ini. Seakan-akan mata tuh bukan sebuah nikmat. Kan ada orang ibadah 70 tahun tiada henti. Terus pas meninggal Allah berfirman ke malaikat, masukkan dia ke surga dengan rahmatku.
Dia nanya tuh, ya Allah kenapa saya dimasukkan ke surga dengan rahmat-Mu? Dia merasa amal 70 tahun itu sudah hebat. Lalu coba timbang amal solehnya selama 70 tahun. Ternyata 70 tahun amal soleh itu tidak cukup untuk mengimbangi sebelah mata saja nikmat dari Allah. Jadi benar-benar harus menyadari bahwa nikmat ini luar biasa. Ya, begitu, cukup, segitu aja ya. Ada pertanyaan tidak? Jadi amalannya mah istighfar tiada henti. Ada apa ini deh? Mau demo ya, sok. Silakan. Ada mikrofonnya supaya kelihatan. Facebook, ayo di absen siapa yang sudah monitor? Silakan. Mungkinkah hati lelah berpikir? Enggak, nikmat, malah makin banyak zikir, makin nikmat. Kan? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram hanya dengan mengingat Allah. Jadi ketentraman itu justru datang dari zikrullah. Itu yang membuat sakinah, huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah. Jadi kita galau itu pasti kurang zikir aja. Nah, kadang kita bingung zikirnya zikir mana. Nah, tadi coba zikir istighfar karena ingat dosa, eksplisit kan ada dosa tuh ya. Aduh astagfirullahaladzim, tadi mata nggak terjaga, astagfirullahaladzim, tadi mulut tak terpelihara, astagfirullahaladzim, tadi saya jengkel, menghina orang. Itu ada tuh, jadi kita bisa. Dan hamdalah juga karena ada yang kita syukurinya. Alhamdulillah tangan saya bisa bergerak ya. Tuh kukunya normal, keras. Kalau kukunya lembek gimana? Kan kurang enak hadirin. Termasuk kalau misalkan bercermin wajah tuh alhamdulillah, syukuri ini tuh ciptaan Allah. Mata, hidung, mulut, kepala, pundak, lutut kaki. Ini nikmat. Nah, bisa ketawa tuh nikmat tuh, Dek. Coba kalau ketawanya itu kan repot ya. Atau delay. Lucunya sekarang nanti ketawanya di toilet. Untung ya. Tapi gimana kalau ujuk-ujuk ketawanya lagi di angkot? Berat. Kalau delay kan repot, Pak. Lucunya sekarang ketawanya setengah jam kemudian. Ada lagi pertanyaan? Ya silakan, pakai mikrofon ya. Pakai mikrofon deh. Silakan. Jadi kalau misalnya ada nikmat yang kita gak kurang suka gitu, misalnya ada nikmat kurang suka. Iya. Saya gimana gitu yang kayak yang kita bikin gak nyaman gitu. Apa yang bikin gak nyaman? Mana yang kalau misalnya mana gitu, kalau misalnya bikin asak ada yang sisi dari agamanya makruh atau mungkin kesananya gitu mudaratnya lebih besar gitu, itu gimana? Suasananya deh. Tunggu dulu, tenang, tarik nafas, keluarkan ya. Terima kasih. Jadi kalau ada apa nanti ya jadi nikmat yang kalau misalnya dipikirin asal mudaratnya lebih banyak gitu. Nikmat tapi mudaratnya lebih banyak. Iya, jadi kalau misalnya mana gitu yang kita bikin lalai gitu dari zikrullah gitu. Dikasih handphone. Iya, misalnya kasih handphone gitu, misalnya ada kita punya Bagus terus jadi membuka terus. Iya. Oh, itu sedekahkan handphone di sini. Dengerin ya, karunia itu belum jadi kebaikan. Jadi itu baru karunia, belum jadi nikmat. Kayak handphone tuh karunia dari Allah, pemberian Allah. Tapi itu belum jadi pahala, belum jadi dosa. Jadinya pahala kalau handphone itu jadi syukur. Syukur itu apa? Syukur itu adalah jadikan alat pendekat ke Allah.
Tapi kalau handphone terus manteng, terus siang malam bahkan jadi dosa, maka itu namanya bukan syukur, kufur nikmat. Ya, jadi handphone itu belum jadi nikmat kecuali dengan jadi syukur. Syukur itu kan yakin ini dari Allah. Syukur itu alhamdulillah. Syukur itu berterima kasih kepada yang ngasih handphone. Syukur itu adalah dengan memanfaatkan handphone ini untuk mendekat ke Allah. Syukur. Gimana nih, saya diberikan handphone yang bagus, tapi saya jadi maksiat terus. Udah kata A juga, siniin ya, kita lelang, uangnya kita sedekahkan. Lalu Ade pakai apa? Saya kemarin sebelah Panglima Pak Gatot Nur itu ya, itu handphone saya kan lihat handphonenya, aduh handphonenya kecil, jadul ya, yang dibawa ya. Saya lihat, aduh enak bener punya handphone mungil, tapi saya perlu handphone yang agak canggih karena saya harus belajar, mau ceramah, ngecek dalil. Kalau para ustadz yang lain sedang tidak ada, bisa dicek di sini. Tafsir bisa keluar seketika, ya. Tapi harus tahu handphone juga sumber maksiatnya gampang sekali. Nah caranya gimana? Ingat, kalau kita mau berbuat maksiat dengan handphone, setiap kali saya maksiat dengan handphone, saya pasti akan kena musibah. Itu, jadi itu yang remnya. Walah, ini saya buka ini, besok lusa saya kena nih musibah. Nanti saya akan kena musibah. Pikirkan itu aja, kalau saya maksiat, ada nih, saya bekal kena nih. Jadi takut. Pokoknya kalau mau maksiat gitu, saya maksiat, udah nih, pasti ada musibah sesudah ini. Ya begitu. Terima kasih, ini banyak dari luar juga. Ada lagi pertanyaan, silakan. Dari negara Boyolali, alhamdulillah. PMP monitor. Tidak usah disampaikan PMP-nya ya, itu merusak hari Kamis ya. Metro Lampung, Jayapura hadir, Masya Allah, terima kasih. Jogja, ada suara krik-krik-krik katanya. Ada suara krik-krikan. Ada dari mana lagi? Silakan, silakan. Ya dek, silakan. Mikrofon, Pak Amim. Jazakumullah. Sebelumnya mungkin jika tidak berkenan, tidak dijawab juga tidak apa-apa. Jadi yang ingin saya tanyakan, jika tidak berkenan tidak dijawab juga tidak apa-apa. Ini berkenaan dengan Ini pertanyaan yang bijaksana ya, yang nanya tapi nggak harus dijawab. Bagus deh. ya. Jadi kan kita, misalkan saya ya, manusia, saya itu bisa suka ada hobi atau kesenangan, tapi hobi di sini ialah menunaikan hawa nafsu. Misalkan saya sekarang ya, hobi itu bukan hobi dalam, jadi penunaian hawa nafsu. Jadi misalkan kalau sekarang jadi santri itu makannya jadi dikurangi, namun kadang-kadang ada keinginan untuk hedonin lah, jadi makannya nasi padang lebih mewah. Apakah ada mewah gitu? Ya menurut saya Bisa mewah tuh ya. Yang biasa dengan sekarang jadi mewah gitu. kedel dan satu tegepuk ya. Bagaimana kalau nafsu makan gitu deh? Begini, dipegang mikrofonnya dan nya sudah 2 ya. Ya, Mem, tolong Mem, pun. Enggak usah dipencet-pencet ya. Bismillah. Yang jelas deh. Jadi pagi ini kita sarapan apa nih? Ya? Baterainya habis ya, sudah. Nasib saudara ya. Kalau gimana? Kalau makan santri kan terbatas. Bukan? Bukan hanya makan, dalam beribadah, aktivitas, ada keinginan untuk ingin apa?
menunaikan hawa nafsu. Kok ini dalam ibadah pengen menunaikan hawa nafsu gimana? Ada keinginan yang tidak bisa ditahan pada waktu ibadah, pengen menunaikan hawa nafsu. Oh ya, maksudnya ini karena nggak terdengar deh kalau nggak pakai mikrofon ya. Jadi saya menerjemahkan karena nggak terdengar. Habis baterai Mim? Oke, punten ya. Ini pakai mikrofon atau. Bismillah. Ya, ada keinginan yang lebih berlebihan. Karena saya contohnya di waktu sebelum kesini, jika ada masalah atau ada musibah itu kita bukannya ke Allah gitu, dan malah menunaikannya ya pelampiasan itu misalkan di kendaraan, memacu kendaraan dengan cepat. Nah sekarang di pesantren contohnya kan makannya itu jadi dibatasi, dan nah cara untuk menunaikan hawa nafsunya itu dengan cara hedonis makan yang lebih mewah gitu seperti itu. Nah, apakah AA ada mempunyai seperti itu, dan jika ada bagaimana kiat-kiat untuk menahannya? Apa jadi nanyain saya yang makan? Saya udah tua dek, sudah 55. Kok pindah-pindah sih 54, 56, 55, tergantung mau pakai hijriah atau masehi ya. Kalau untuk seusia AA begini, enzim-enzim, hormon-hormon sudah beda dengan ade ya. Kalau misalkan saya makan banyak lemak itu kalau melampaui keperluan tubuh saya itu bisa jadi masalah. Nanti jadi kolesterol atau trigliserida ya, dan itu akan jadi masalah. Jadi makan hanya untuk cukup aktivitas saya. Kalau enggak harus dibakar dengan olahraga. Kalau makan tapi olahraganya kurang dan tidak terbakar, berarti saya lagi nanam penyakit pada diri saya. Gitu. Misalkan mau makan emping ya, saya pikir emping ini bagi saya nanti akan jadi apa tuh? Asam urat meningkat. Lalu misalkan ada steak ya. Steak ini akan membuat apa? Bukan kolesterol, membuat dompet mengempis. Kenapa? Adik-adik di sini jarang diberi steak ya. Karena bagi kami itu kurang sehat ya, untuk keamanan dompet. Jadi begitu deh, makannya buat apa? Buat bersenang-senang lidah. Kan orang makan tuh ada yang namanya makan lapar mata. Oh lihat ini pengen, itu lapar mata. Makanya nanti silakan udah diambil cocokin ke matanya. Loh iya, banyak yang keondangan tuh lapar mata, terutama beberapa santri yang agak lama tidak menemukan variasi ya. Jadi kalau ada akikah tuh sejenis hari raya gitu, Idul Adha. Nah hadirin, yang lapar mata ambil, nanti nggak dihabisin, dikolong aja, dosa itu berlebihan. Itu namanya lapar mata. Ada juga lapar lidah. Lapar mata rugi karena mata kan nggak dikasih makan. Kecuali kalau saudara makan sate cosos begini, nggak ada sambal colek, well. Berapa banyak kita ngambil makanan hanya karena warna makanan. Mulut kita tidak perlu warna, benar? Ada juga lapar hidung namanya. Ini kita lagi sholat kan di depan ada tukang apa? Nasi goreng jambar roti ya. Allahu Akbar, hiliwir, langsung ada slow motion sholatnya. Dan dalam sholat juga ini langsung lah beli ke sana ya. Tapi duitnya dari mana? Sudahlah pinjam sama teman. Jadi sukses perencanaan nasgor di dalam sholat. Itu lapar hidung. Beneran hadirin? Ada yang pengen makan gara-gara hidung.
Ada juga yang lapar lidah. Itu aduh itu enak bener. Padahal segimana lidah cuman segini. Lewat segini nih deh, udah nggak berasa. Oleh Allah tuh diciptakan enak tuh cuman di seputar lidah ini aja. Itu pun kalau tidak sariawan atau gusi bengkak. Ada enggak? Dikemut aja. Makanya bagi kita makan tuh ibadah. Makan tuh sadar, saya perlu apa buat tubuh saya. Disesuaikan dengan komposisi gigi. Gigi banyakkan taring, banyakkan geraham. Nah, kalau banyak taring, jumlah taring dengan geraham tuh sebetulnya komposisi makanan tuh. Taring tuh daging-dagingan ya. Kalau geraham dedaunan, sayuran, buah-buahan. Harusnya kita tuh banyak. Kalau sayuran semua kambing atau kita ini ya, makanya kombinasi saja. Tapi ya semua gigi ini tetap disesuaikan dengan ukuran dompet ya, walaupun mau daging tapi kalau tidak ada, makanya berharaplah sebanyak mungkin orang akikah ya. Jadi gitu deh, udahlah makan tidak usah menjadi sesuatu yang dramatis gitu. Enak wajar, tapi itu pasti dihisab. Begitulah ya. Ya, penelpon selanjutnya Singapura Agnes Mohsan, terima kasih. Ada lagi yang mau tanya kah Ibu? Santri akhwat? Tak ada? Oh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mungkin sudah tahu Pak, bahwasanya hati itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Maksudnya hati bertambah berkurang itu bukan hati iman mungkin. Iman, ya. Iman. Mungkin kita kalau di sini mungkin banyak yang mengingat kita dekat dengan guru, kita dekat dengan majelis ilmu. Pertanyaan saya, bagaimana kiat-kiat kalau kita sudah berada di luar? Kalau berada di luar jelas keistiqomahan kita jelas berkurang. Apakah kita harus terus diingatkan orang? Padahal hati ini kan kayak gitu, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Kadang-kadang hati itu di atas, kadang-kadang ingat, kadang-kadang enggak gitu. Kalau di sini mungkin banyak teman lah ada yang ngingatin. Kan bagaimana kalau kita di luar lagi bekerja, ngandung bubur atau apa? Mungkin. Ya kayak anak kecil kan nggak mungkin ada ibu terus ya. Adek sudah besar belum? Kok nggak ada ibunya di sini? Begini hadirin, Allah Subhanahu Wa Taala sudah merancang kita sempurna begini. Nggak mungkin kita ngegantel terus ke orang tua. Akhirnya kita mandiri juga. Kita ngambil keputusan, benar? Allah melengkapi kita dengan akal. Makanya gimana kalau udah di pesantren enak, kondisi enak, mau malas tahajud ada yang ngebangunin. Kalau nanti udah selesai pesantren bagaimana? Ya memang itulah kehidupan. Ilmu itu untuk dipraktekkan. Kita kan belajar itu untuk bisa membekali diri. Jadi nanti keluar dari sini kita udah tahu nih, saya harus tahajud, manfaatnya ini, pasang alarm. Yang tadinya dibangunkan teman atau mudari sekarang pakai alarm. Alarmnya 3 karena suka nggak mempan kan. Ini kurang 5 menit lagi jamnya lurus. Jadi alarm ini lalu yang lalu ada lagi alarm yang kalau dia bunyi loncat lalu ngelepasin tali di atas ada ember jebur, misalkan teknik terbaru ya. Akalin, Allah udah ngasih kita akal. Masjid, cari masjid. Masjid itu charger ya. Kita jauh dari masjid, kita kan kuat itu syariatnya, ada ilmu, ada tempat yang menguatkan, ada teman. Ini di sini teman saya ingat ke Allah, saya di luar cari teman yang bisa bikin ingat ke Allah. Allah kan maha dekat, Allah yang nguatin iman kita. Nah, jadi ilmu itu justru untuk mengarungi kehidupan. Begitu. Silakan. Kampung Pabuaran Barat, Gang Galian PD, Karya menyimak. Ini daerah San Francisco ya. Terus ada lagi dari mana nih?
Penelpon ada lagi kah? Kalau tidak ada, kita selesaikan sampai di sini. Ya, Dek, maju, maaf. Ini penelpon dari rumah belum bisa masuk ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mau nanya, kan kita semua tahu kalau penyakit hati itu kan penyakit yang susah dideteksi dan susah ditanggulanginya ya. Maaf, penyakit hati. Ya, ujub, ria, sombong dan lain sebagainya, iri hati, dengki. Nah, kalau misalnya iri dengan orang yang lebih kaya, kita kan bisa menanggulanginya dengan melihat yang lebih miskin misalnya, lebih kurang mampu. Di situ kita bisa bersyukur. Nah, kalau iri hatinya masalah kesolehan itu gimana ya? Misalnya kita melihat orang yang lebih soleh gitu, jadi iri, jadi subhanallah, ngajinya misalnya lebih bagus, ibadahnya lebih istiqomah. Apakah bijak juga jika kita bersyukurnya melihat ke bawah masih banyak orang yang belum dapat hidayah dari Allah. Jadi kita juga bersyukur walaupun kita belum terlalu istiqomah tapi masih bisa ke masjid walaupun belum 5 waktu, bisa kan misalkan subuh sama isya gitu. Dan kadang bercampur takutnya kalau kita melihat ke bawah, kadang juga jadi ujub kan. Kita melihat wah, saya masih lebih baik dari orang itu yang masih belum dapat hidayah. Sedangkan Allah juga memberikan hidayah kan berbeda-beda ya. Ada yang nggak mungkin langsung dalam sekejap seperti membalikkan telapak tangan. Orang langsung dari yang nggak pernah ibadah langsung terus ke masjid terus kan pasti berkala seminggu subuh sama isya. Kalau sudah lebih kuat imannya lagi 3 kali, lebih kuat lagi 5 kali begitu. Pertanyaannya jadi apakah bijak jika bagaimana menyikapi iri hati? Gini, ada iri, ada dengki. Iri yang berpahala itu iri lihat orang yang punya harta, mencarinya dengan benar, sesudah dapat dinafkahkan dengan benar, itu kita dapat pahala. Iri lihat orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, itu juga dapat pahala. Gimana kita sekarang ke masjid, alhamdulillah saya ke masjid, yang lain gak ke masjid. Satu sisi kita benar bersyukur, dan syukurnya itu apa? Syukurnya kita tingkatkan ya. Dan kalau bisa ngajak orang ke masjid itu syukur. Jangan sampai alhamdulillah orang belum bisa ngaji, saya udah bisa Iqra jilid 1 dan mantap di sana stabil. Itu salah berarti. Syukur kita tuh harus dengan menambah. Jadi kita dihina orang, kita syukur, bukan kita yang menghina. Tapi tidak berhenti di sana, kita pun harus bisa berbuat yang baik buat dia, ngedoain. Begitulah. Jadi syukur itu harus membuat kita naik terus kemampuan beramalnya. Ya. Terima kasih hadirin sekalian, para pendengar, warga Bandung dan sekitarnya. Para pendengar dan apa yang suka buka Facebook teh, ngesbook kan? Oh, Facebook. Para pengesbook, boleh berharap satu kepada semua nih pendengar dan para pengesbook dan penginstagram. Boleh enggak nih saya berharap sesuatu? Saya mohon, saya minta, boleh? Saya kan jarang minta-minta ke saudara-saudara ya. Tapi ini beneran sekali ya, mau meminta dengan sepenuh hati. Boleh enggak? Tolong ya, nanti kalau habis sholat tolong mintakan ke Allah supaya Allah mengampuni gitu ya. Mau ya? Ya, tolong doakan supaya Allah mengampuni. Dan yang kedua, doakan supaya istiqomah dalam mengemban amanah ini. Ya, itu saja. Allahumma
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih tiada berhingga. Alhamdulillah, segala puji hanya milik-Mu yang menciptakan kami, mengurus kami setiap saat, menghujamkan iman di hati ini, memilih kami menjadi orang Islam, menuntun kami ada di rumah-Mu, membuka hati kami agar cinta kepada ilmu-Mu. Engkau yang membuat kami paham kebenaran. Engkau pula yang menuntun kami agar bisa mengamalkannya. Engkau yang menjaga kami dari kemaksiatan. Engkau yang menutupi aib dan dosa. Engkau yang memberikan kesempatan kami bertobat. Engkau yang membekali kami untuk bisa bersedekah. Engkau berikan pahala untuk kami. Engkau tuntun kami bisa bertobat. Engkau pula yang mengampuni semua dosa kami. Ya Allah, berkahi sisa umur ini. Ampuni semua dosa kami. Sebanyak apapun, dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi yang kami lakukan, dosa yang berulang-ulang, ya Allah, padahal kami tahu itu dosa. Berikan kekuatan bagi kami, ya Allah, untuk menjauhi maksiat, menghindari dosa, menjauhi kemungkaran. Berikan kepada kami kemudahan untuk bisa nikmatnya soleh. Ya Allah, jangan biarkan duniawi ini mempesona kami. Jangan biarkan duniawi memperbudak kami. Jangan biarkan nafsu memperbudak hidup ini dan membuat kami terjerumus dalam dosa. Jangan biarkan syahwat membuat kami bergelimang maksiat, ya Allah. Jangan biarkan nafsu menjadikan kami makhluk amarah, nafsu amarah menjadikan kami makhluk zalim, ya Allah. Ya Rabb, istiqomahkan kami dalam keikhlasan, istiqomahkan kami dalam tobat, istiqomahkan kami dalam bersyukur, istiqomahkan kami dalam sabar. Allahumma rzuqnal istiqomah ya karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillah. Terima kasih saudaraku yang baik, mohon maaf, jangan lupa sholat isyraq sesudah ini dan sodakoh ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.